Selamat pagi. Mohon izin buka masker agar lebih jelas suaranya. Setuju ya? Biar kelihatan juga jeleknya, tuanya, keriputnya, dan sebagainya. Teman-teman, Bapak, Ibu, Saudari, Saudara yang terkasih, para petugas liturgi yang terkasih, tadi seperti di awal saya katakan, ada dua hal yang menarik yang bisa kita renungkan dalam bacaan Injil. Tapi ketika saya mendengar bacaan pertama dari Putra Sirak, sungguh juga hal yang mungkin bisa kita renungkan bersama. Kalau sore kemarin saya tidak kupas bagian ini, mungkin cukup menarik. Anakku dikatakan dalam Putra Sirak. Lakukanlah pekerjaanmu dengan sopan. Engkau akan disayangi daripada yang ramah tamah. Ramah tamah maksudnya kok jelek ya kesannya ya. Mungkin rajin menyamah, gebang mental, toel-toel ataupun bentar-bentar itu tangannya usil ataupun ya artinya kurang sopan atau tidak sopan. Mungkin itu yang dimaksud. Maka poin ini juga menarik. Kalau kita melakukan pekerjaan, bertindak dengan orang yang lebih tua, dengan mereka yang mungkin lebih punya jabatan di sebuah instansi ataupun di perusahaan atau dalam keluarga atau yang dituakan, entah ketika dalam fungsi punya tugas, dulu anak buah sekarang menjadi pimpinan dan lain sebagainya. Saat-saat tertentu mungkin kita punya hal yang biasa dulu kita lakukan. Nah, dalam Putra Sirak ini kita diingatkan, anakku, lakukanlah pekerjaanmu dengan sopan, sehingga akhirnya semua orang akan mencintaimu, apapun juga, dimanapun juga. Kalau sudah tidak sopan, hati-hati, nanti viral ya kan, banyak CCTV di mana-mana. Ini yang pertama. Makin besar engkau, patutlah dikatakan rendahkanlah hatimu, rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya, dikatakan dalam Putra Sirak. Sebab dikatakan besarlah kekuasaan Tuhan, oleh yang hina dina ia dihormati. Ternyata ada lagi kalimat yang menarik dari Putra Sirak di kalimat terakhir. Telinga yang pandai mendengar merupakan idaman orang bijak. Itu juga sangat menarik. Kalau oma opa, eyang kakung, yang uti sore kemarin mendengar, saya tambahkan ini mungkin cukup menarik juga. Eyang-eyang kita semua mungkin pendengarannya sudah kurang jelas. Oleh karena itu, ada yang tertawa, berarti mungkin kita sudah merasa gitu ya, apa gitu kadang-kadang. Saya pun demikian. Seringkali tidak bisa menangkap dengan jelas. Kenapa? Kita nggak fokus pada orang-orang yang diajak bicara. Kadang-kadang sambil main handphone, betul ya? Sering akhirnya melihat sana, atau pagi ada yang lewat gitu ya, ting tung gitu ya. Kalau nggak, ada yang keren, ada yang ganteng, ada yang cantik, kok aduh tetanggaku, aduh kok istrinya itu, aduh suaminya kok makin keren gitu ya. Suaminya ngomong apa mah nggak ngerti gitu ya. Nah itu yang seringkali nggak fokus dalam mendengar. Jadi telinga yang pandai mendengar itu menjadi idaman orang bijak. Kisah bacaan pertama cukup banyak, sopan ya. Semakin kita punya kekuasaan semakin besar, hendaklah kamu merendahkan hatimu, kamu akan dicintai oleh Tuhan dan sesama. Dan terakhir, punyalah kuping, punyalah telinga yang pandai mendengar. Kadang-kadang kita nggak bisa sabar untuk hal itu. Ini satu poin dalam bacaan pertama. Nggak usah panjang-panjang ya, cukup jelas ya Pak ya? Jelas ya? Oke. Jadi kalau kita mau mendengarkan Yesus mengajarkan kepada kita sangat sederhana. Sehingga dalam bacaan Injil ia memberikan perumpamaan ketika ada orang yang mengundangnya. Jadi Yesus sudah mengamat-amati nih. Ada tempat yang terhormat, ada bangku-bangku yang disediakan ataupun yang disampaikan sebelum kita
masuk ke dalam pesta ataupun perjamuan itu. Diingatkan oleh Tuhan, kalau kita diundang, janganlah merasa menjadi orang yang paling terhormat, yang paling keren, yang paling hebat, yang paling berkuasa, sehingga petantang peteng-teng, wah gayanya gitu ya, pangkatnya di sana-sana, nanti kalau dicopot nyaho lo yang nggak hormat gitu. Misalnya kalau misalnya ada yang tiba-tiba karena kesalahan udah nggak ada lagi bintangnya, udah nggak ada lagi kedudukannya jadi pemimpin atau bos. Karena apa? Perlakuannya kurang sopan. Setuju ya? Ini sebuah tanda, dan sampai sekarang pasti ada yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan terdahulu menjadi yang terakhir. Tapi kalau kita ikut Yesus, kita nggak dibanding-bandingin sama yang lain gitu ya. Kayak yang lagi viral juga ya, lagunya gimana ya? Itu pasti keren ya. Kalau kita mau banding-bandingin, ya sudah, Tuhan Yesus aja nggak bisa dibanding-bandingkan. Satu, malu kalau ternyata kita udah duduk di tempat yang terhormat. Om sorry om, duduknya di belakang. Maka yang tadinya paling tinggi menjadi paling rendah. Kitab suci nggak ngomong di paling belakang loh ya. Sehingga kalau di lingkungan ada pendalaman kitab suci gitu ya, rosario ataupun misa gitu ya, duduknya belakangan aja seperti kitab suci. Padahal kitab suci nggak ngomong duduk di belakang. Kalau diundang, duduklah yang paling rendah, bukan di belakang. Jadi kalau bangku-bangku yang keren gitu ya, ya sudah duduknya yang paling rendah aja lah, nggak tempat terhormat gitu ya. Padahal kita undangan paling nomor 1 misalnya. Jangan seperti orang yang nggak mau ngantri, nggak mau merasa dia di belakang ataupun menjadi yang paling rendah. Saya harus di nomor 1-kan. Padahal nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan Gusti Yesus yang mau masuk misalnya. Ini poin yang pertama dalam bacaan Injil, kalau diundang. Cukup gampang ditangkap ya Bapak Ibu ya. Nah kalau poin yang kedua, di kalimat berikutnya ada lagi, kalau kamu sekarang mengundang. Nah kalau tadi diundang, sekarang kalau mengundang. Biasanya kalau kita mengundang, mau manten ataupun mau syukuran gitu ya, kita pasti ngelis nih data-data nih. Siapa yang paling kaya ya? Siapa yang paling hebat ya? Yang paling berkuasa, bos-bos dan sebagainya. Juga Tuhan ataupun kitab suci tidak mengatakan ini yang paling tinggi kedudukannya. Saudaranya, tetangganya, temannya, enggak. Tapi semua dikatakan, janganlah engkau mengundang pertama sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, tetangga-tetanggamu. Ada 4 pribadi yang disebut dalam kitab suci, dikatakan yang kaya. Nah, ini kaya dalam hal apa nih ya? Mungkin yang sok kaya, pura-pura kaya ya, saya nggak tahu ya. Nggak punya mobil, sekarang mobil kita bisa ganti-ganti. Saya juga naik mobil ganti-ganti, naik gokar gitu kan ya, kadang-kadang naik Ras, kadang-kadang naik Terios, kadang-kadang Avanza yang baru, kadang-kadang macam-macam gitu ya, ganti-ganti sekarang. Bukan itu yang dimaksud, tapi yang sungguh-sungguh mungkin dia menguntungkan, nanti membalas. Kalau saya diundang juga pasti saya akan dinomor 1-kan. Bapak Ibu, Yesus mengatakan, nah kalau mengundang, undanglah mereka yang tidak bisa membalas. Jadi sekarang harus dibalik, bukan yang nomor 1 yang hebat-hebat dulu, yang kerang-kerang nggak pernah diperhatikan, mereka yang sering mungkin sakit. Dan jelaskan di sini siapa saja, mereka yang miskin dikatakan, lawannya memang kaya. Yang kedua, mereka yang cacat, di situ dalam bacaan Injil ya. Lalu yang ketiga ada 4 juga nih, orang yang disembuhkan Tuhan Yesus apa? Lumpuh kakinya, tangannya, anggota badannya.
saudara-saudara kita, oma opa, teman-teman kita, ayah kita mungkin yang sudah tidak lagi bisa berjalan alias stroke zaman sekarang ya, entah kanan atau kiri, dan itulah yang menjadi prioritas kalau diundang. Maka saya pun sedikit demi sedikit mau mengikuti ini. Kalau diundang untuk makan atau pesta ataupun kemana, saya pilih mereka yang stroke, mereka yang sakit didatangi. Bukan kalau mengundang pesta besar-besaran, meskipun itu juga menjadi perhatian kita. Dan terakhir orang yang buta, nggak bisa melihat, baik hatinya, baik juga fisiknya. Mereka yang dilupakan, mereka yang nggak pernah dapat prioritas banyak orang. Kalau mereka diperhatikan oleh Anda, seperti keuskupan mau mengasihi, peduli, dan bersaksi, khususnya mereka yang cacat, mereka yang kurang beruntung, mereka yang tersingkir. Sekarang terkenalnya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Banyak sekarang bermunculan ODGJ, karena pekerjaan, karena COVID, karena ditinggal pacarnya, ditinggal anak-anaknya, ditinggal orang tuanya, macam-macam, dipaksa, ditindas, ditekan, dan akhirnya kita menyebabkan orang menjadi ODGJ. Itulah bagaimana perhatian kita semua mau mengarah kepada mereka yang ditelantarkan. Jadi poin pertama dalam bacaan Injil, kalau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah, bukan paling belakang ya. Artinya apa? Jangan merasa lebih hebat dibandingkan undangan yang lain. Anda mungkin aplikasinya bisa menangkap dengan baik. Yang kedua, kalau mengundang, undanglah mereka yang tidak bisa membalas. Kadang-kadang yang menyakiti kita pun undanglah. Mereka disakiti oleh kita semua. Kita nggak pernah dengarkan, kita nggak pernah mau memperhatikan. Kalau yang kaya, orang yang punya mobil, orang yang bisa datang, sudah dengan sendirinya akan datang. Tapi kalau mengundang, jemputlah, berikanlah tempat, kalau perlu juga angkutannya, sehingga akhirnya mereka yang tidak bisa membalas, tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita, itu lebih berbahagia. Karena pada saatnya nanti Tuhan akan memberi balasannya. Karena orang-orang benar disukai Tuhan dibandingkan orang-orang yang merasa sok benar. Wong kaya ngene kok dibanding-banding ke, lagunya gitu ya. Saing-sainge yo mesti kalah. Ya iya, kalau Anda saya dibanding-bandingkan sama orang yang hebat, pasti kita kalah kalau dibuat persaingan. Maka ku berharap engkau mengerti, gitu lagunya ya. Di hati ini hanya ada Gusti Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.